Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musbidan Harun dengan NIM A1S1246062, kelas B, jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika. Baik, di sini saya akan menjelaskan percobaan satu dengan judul Running LED. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan Arduino yang di depan kita. Pada rangkaian ini digunakan satu buah Arduino dengan satu buah papan breadboard, 4 buah LED dengan warna biru, kuning, hijau, dan merah, serta 4 buah resistor sebagai pembatas. Pertama, kita bisa lihat bahwa pin GND pada Arduino dihubungkan ke jalur negatif pada papan breadboard. Di sini tujuannya agar semua komponen memiliki jalur ground yang sama sehingga arus dapat mengalir kembali ke Arduino. Baik, lanjut selanjutnya masing-masing LED dihubungkan ke pin digital Arduino menggunakan kabel jumper. Setiap LED memiliki satu resistor yang dipasang secara seri. Resistor ini berfungsi untuk membatasi arus yang mengalir ke LED sehingga LED tidak cepat rusak akibat arus yang berlebihan. Kita perhatikan setiap warna LED dikendalikan oleh pin digital yang berbeda. Artinya, Arduino dapat menyalakan atau mematikan setiap LED secara terpisah sesuai dengan program yang telah diunggah ke mikrokontroler. Ini dia pemrogramannya. Kenapa ini? Baik, sudah ya, berjalan. Ketika pin bernilai high, arus yang mengalir dari pin Arduino menuju LED kemudian melewati resistor dengan kembali ke jalur ground. Akibatnya LED akan menyala sebaik-baiknya. Ketika pin bernilai low, aliran putus sehingga LED akan mati. Semati. Mana ini semati? Stop. Rangkaian ini seperti ini biasanya digunakan sebagai latihan dasar untuk memahami cara kerja output digital pada Arduino. Selain itu, rangkaian ini juga dapat dikembangkan menjadi simulasi lampu lalu lintas, indikator atau pola nyala LED secara bergantian sesuai dengan logika pemrograman yang dibuat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Arduino berperan sebagai pengendalian utama LED, berfungsi sebagai indikator keluaran, resistor pelindungan LED dari arus berlebih, dan breadboard digunakan sebagai media perakitan tanpa perlu melakukan penyolderan. Dengan kombinasi komponen tersebut, kita dapat pemrograman berbagai pola nyala sesuai kebutuhan. Baik, mungkin video saya sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih dua, dia di sini tidak beda jauh dengan percobaan pertama. Dia di sini cuman menambahkan satu buah LCD 16 kali 2.
Selanjutnya, LCD 16x2 digunakan sebagai media untuk menampilkan informasi pengguna. Penggunaan modul 12C membuat jumlah kabel yang digunakan menjadi lebih sedikit, karena hanya membutuhkan 4 jalur, yaitu VCC, satu sebagian satu daya, GND sebagai ground, SDA sebagai jalur data, dan SCL sebagai jalur clock. Dengan demikian, dema- dengan demikian, rangkaian menjadi lebih sederhana dan mudah dipasang. Di sini dia GND LCD disambungkan ke GND Arduino, VCC LCD disambungkan ke 5 volt Arduino, SDA LCD disambungkan ke A4 Arduino, dan SCL LED disambungkan ke 5A Arduino. Semua komponen dihubungkan dengan menggunakan kabel jumper, jalur VCC, dan GND dari Arduino. Disalurkan ke papan breadboard sehingga saluran komponen memperoleh sumber tegangan yang sama. Sementara pin digital Arduino digunakan untuk mengontrol nyala dan matinya LED serta berkomunikasi dengan LCD melalui jalur 12C. Cara kerja rangkaian ini adalah ketika pemrograman dijalankan pada Arduino, maka akan menampilkan informasi pada LCD sekaligus mengaktifkan LED yang sesuai. Dengan demikian, penggunaan dapat mengetahui sistem melalui dua media, yaitu tampilan teks pada LCD dan indikator visual berupa LED. Baik, terima kasih. Baik, pada rangkaian sistem input-output Arduino menggunakan pada rangkaian kali ini, sistem input-output Arduino menggunakan LED push button dan LCD 16x2 tidak beda jauh dengan percobaan 1 dan 2. Di sini dia cuma menambahkan push button. Di bagian atas terdapat LCD 12C kali 12C 16x2 yang digunakan untuk menampilkan informasi kepada penggunaan. LCD ini dihubungkan ke Arduino menggunakan 4 pin, yaitu VCC sebagai sumber tegangan, GND sebagai ground, SDA sebagai jalur data, dan SCL sebagai jalur clock. Dengan menggunakan modul 12C, jumlah kabel menjadi lebih sedikit sehingga rangkaian terlihat lebih rapi. Selanjutnya terdapat 4 buah LED yang masing-masing dihubungkan ke pin digital Arduino melalui resistor. Pada bagian ini terdapat dua push button yang berfungsi sebagai input. Saat salah satu tombol ditekan, Arduino akan membaca perubahan logika dari tombol tersebut. Kemudian kita tekan. Nah, kemudian menjalankan perintah yang telah diprogram. Program. Kok dingin ini?
Misalnya tombol pertama digunakan untuk mengaktifkan, sedangkan tombol kedua digunakan untuk menghentikan mengubah mode kerja sistem. Nah, ini semua sistem off, LED mati. Ketika tombol ditekan, Arduino akan memproses data tersebut dan mengaktifkan LED kembali. Kenapa ini terbalik? Nah, dengan demikian penggunaan dapat mengetahui kondisi sistem dengan baik melalui tampilan teks pada LCD maupun melalui teks tampilan pada LCD maupun melalui indikator LED yang menyala. Jadi, alur kerja rangkaian ini dia dimulai dari beberapa input push button, kemudian diproses oleh Arduino sebagai mikrokontroler dan hasilnya melalui dua output yaitu LCD sebagai media informasi, LED sebagai indikator visual. Rangkaian ini menunjukkan bagaimana sebuah sistem mikrokontroler dapat menerima input, mengelola data, dan menghasilkan output secara otomatis. Baik, untuk percobaan 4 ini, dia pengendalian motor servo dan LED menggunakan Arduino berbasis input potensiometer. Jadi rangkaian ini merupakan sistem kontrol analog digital menggunakan satu komponen input analog berupa potensiometer serta dua jenis output yaitu motor servo sebagai penggerak mekanis dan tiga buah LED sebagai indikator visual. Jadi dia untuk cara rangkainya, kaki tengah potensiometer dihubungkan ke pin analog A0 Arduino, sedangkan dua kaki pinggirnya ke 5 volt dan GND. Untuk motor servo, kabel sinyalnya orange dihubungkan ke pin digital PWM, sementara kabel power dan groundnya sejajar dengan jalur daya. Terakhir, tiga buah LED dipasang berjejer dengan resistor pembatas yang terhubung ke pin digital output terpisah. Jadi untuk cara kerjanya dia dimulai dari kita memutar tuas. Untuk kode programnya kita bisa lihat di sini. Saya sudah menguploadnya dari sebelumnya. Oke, lanjut ke kita tekan start emulation. Jadi dia untuk cara kerjanya kita memutar tuas potensiometer.
Jadi di sini dia Arduino akan membaca perubahan tegangan analog. Lalu memetakan atau melakukan mapping nilainya menjadi sudut 0 sampai 180 derajat untuk memutar motor servo. Bersamaan dengan itu, program juga membagikan tingkat sudut tersebut ke dalam 3 level, sehingga LED akan menyala bertahap, satu persatu mengikuti beberapa jauh servo berputar. Baik, mungkin sampai di sini saja. Lanjut video kedua. Untuk percobaan 5, traffic light lampu lalu lintas. Ini dia rangkaian terakhir. Rangkaian ini menggunakan total 9 buah LED. Satu, dua, iya betul. Yang dikelompokkan menjadi 3 pasang, kombinasi merah, kuning, dan hijau untuk mempresentasikan setiap jalur kendaraan. Jadi lanjut untuk ke merangkainya. Untuk merangkainya, seluruh katoda dari ke-9 LED ini dihubungkan ke jalur ground bersama melalui resistor pembatas arus. Kemudian di setiap anoda masing-masing LED dihubungkan secara ke pin digital Arduino. Mulai dari pin 2 hingga pin 10 hingga setiap lampu memiliki jalur kendali mandiri dari mikrokontroler. Baik. Jadi mungkin ini dia untuk rangkaiannya. Kita bisa lihat pemrogramannya sini. Jadi kita tes untuk start simulationnya. Eh, sambil gerak enggak? Oh, mungkin masih ada kesalahan. Hmm. Yes. Untuk pemrogramannya, oke, selesai pemrogramannya. Kita tes start simulation. Nah, kita bisa lihat di sini ya sudah berjalan. Ya, bisa. Jadi untuk semua video ini, apabila ada kesalahan kata atau cara merangkainya agak bagaimana, mohon dimaafkan karena kita manusia mempunyai kemampuan ada batasnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.